kami telah berhasil menyelamatkan 1.671 korban yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kami juga sudah menangkap 580 tersangka. Jadi saya jujur aja bilang saya hanya ada KTP, tidak ada paspor ke sana. Apakah polisi di Raja Malaysia, polisi di sana juga ikut terlibat atau mempermudahnya, Pak? Siapapun yang terlibat, baik dari instansi luar maupun polisi sendiri, saya minta untuk ditindak tegas. Tindak pidana perdagangan orang TPPO mendapat perhatian serius dari Polri. Setidaknya dalam 1 bulan terakhir, petugas berhasil meringkus 580 tersangka TPPO dengan berbagai modus di sejumlah daerah di Indonesia. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, tim gabungan Satgas TPPO Polri dan Polda Kaltara berhasil mengungkap 16 kasus perdagangan orang. Petugas berhasil menangkap 14 tersangka dan menyelamatkan 233 korban. Sementara 5 orang lainnya masih dalam pencarian pihak kepolisian. Sejumlah barang bukti pun berhasil disita petugas, mulai dari paspor, KTP, tiket pesawat, dan uang tunai senilai jutaan rupiah. Selama menjalankan aksinya, para tersangka TPPO merekrut korban dengan cara mendatangi langsung korban dan mengiming-imingi pekerjaan di luar negeri dengan gaji fantastis. Selain itu, pelaku juga menjanjikan fasilitas jaminan sosial, jaminan perlindungan hukum, dan pengurusan dokumen kepada para korbannya. Dalam perjalanan saya memang niatnya ke Malaysia kan. Cuman saya nggak tahu kalau nyebrang ke negara sebelah itu memang harus punya administrasi lengkap. Saya punya KTP, jasa saja. Saya diajakin sama mama besar saya. Harga gajinya besar, Rp1.000, 3 juta ya. Pembantu rumah Kak. Karena niatnya ke sana itu mau ongkos adik saya, orang tua saya di sana. Susah sekali. Tapi tahu-tahunya ke sini saya emang alhamdulillah banget bisa ketemu Pak polisi mereka di sini. Bisa cegah saya. Saya ingat anak saya di kampung Kak. Demi Allah saya terlalu ingat Kak. Dalam perjalanan memang saya keluar dari pelabuhan Nunukan itu memang saya sudah merasa bahwa Masya Allah banget. Maksudnya petugasnya. Ada Pak petugas satunya bilang, jujur lah, jujur. Iya. Jadi saya jujur aja bilang saya hanya ada KTP. Tidak ada paspor ke sana. Harapan saya terima kasih kepada pihak kepolisian di sini, pemerintahan, karena sudah menyelamatkan saya, Kak. Dalam pengungkapan kasus TPPO di Kalimantan Utara, tim AB Plus hadir menemui para tersangka dan petugas yang berhasil menjaring pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Sobat, yang dicari-cari akhirnya didapatkan juga. Orang-orang yang dianggap dan patut juga bertanggung jawab dalam tindak pidana perdagangan orang akan dirilis oleh Polda Kaltara di kantor Polres Nunukan di Kalimantan Utara. Dan kalau kita lihat di sini sudah digelar tentu saja. Ini adalah barisan dari barang bukti yang disiapkan oleh tim penyidik yang melakukan penangkapan dan termasuk tentu saja para tersangka yang ada di sana. Sobat, Anda bisa lihat di sebelah kiri saya, itu adalah tersangka yang kita bisa lihat akan dijelaskan masing-masing keterangan peran-peran mereka dalam perekrutan orang-orang, kemudian dipekerjakan di Malaysia melalui jalur-jalur ilegal. Di sebelah saya saat ini adalah
Direktur Kriminal Umum, Direktur Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum, Kombes Taufik. Pak Dir, ini banyak sekali ya nampaknya digelar bukti-bukti di sini ya Pak Taufik ya? Betul. Ini hasil pengungkapan TPPU yang dilakukan oleh Satgas TPPU Barreskrim Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan. Oke. Dilaksanakan pada kurun waktu tanggal 5 sampai dengan tanggal 22 Juni Oke. 2023. Oke, kalau kita lihat ada beragam alat bukti yang digunakan semacam boarding pass, kemudian juga selain bawa perangkat komunikasi juga di sana. Boarding pass ini nampaknya yang paling sering ditemukannya. Ini boarding pass digunakan untuk apa biasanya? Dalam perjalanan kemana misalnya? Ya, ini adalah boarding pass. Ini adalah daerah tujuan dari para calon pekerja migran ini berasal dari daerahnya masing-masing menuju ke Kota Nunukan. Jadi dia menyesuaikan jalur perjalanan dari kapal. Oke. Ya, dari yang menuju Nunukan ini kapal tersebut kan melalui beberapa daerah di luar provinsi Kalimantan Utara seperti itu. Oke. Ini juga kita bisa lihat nih. Ini verified ya. Iya. Ini ya menggunakan kapal Pelni ya, Iya. PT Pelni ya. Betul. Verifikasi dan termasuk yang menarik ini Pak Dir ya. Ya. Ada seorang reserse yang lama bertugas, tentu saja Anda juga tahu ini perangkat komunikasi yang lama dan tentu juga mensiasati Ya. mengapa harus menggunakan perangkat komunikasi yang lama ini, Pak Dir. Ya, jadi memang modus-modusnya adalah biasanya perekrut itu ada di wilayah Malaysia seperti itu. Kemudian dia memerintahkan atau menyuruh kepada calon itu untuk menghubungi siapa misalkan yang di sini yang bisa untuk mengurusi selama perjalanan mereka dari Nunukan menuju ke negara Malaysia seperti itu. Dia menggunakan handphone seperti ini. Jadi menghubungi, silakan ini nomornya, silakan dihubungi seperti itu. Oke. Ini ya, apa yang dimaksud dengan ini, Pak Dir? Ini adalah semacam Malaysia Immigration Regulation ya, visit pass ya ini. Ya, jadi ini diberlakukan kepada pekerja migran Indonesia yang sudah bekerja di Malaysia dan mereka terregister sebagai pekerja, diberikan kartu pas seperti ini. Inilah kartu yang digunakan oleh para pekerja migran ini untuk kembali dan masuk kembali ke Indonesia maupun ke Malaysia seperti itu. Oke, dan mereka menggunakan ini untuk Ya, merekrut betul. orang ya. Ya, tapi mereka tidak mempunyai kelengkapan dokumen apapun, hanya seperti ini. Dan juga kadang dibuatkan seperti ini. Ini apa ya? Kartu apa? Surat penjaminan dari si yang memberi kerja, bahwa menyatakan bahwa pekerja atas nama seperti ini sedang diberikan cuti selama berapa lama ke wilayah Indonesia seperti itu. Jadi kadang ini digunakan hanya seperti ini saja untuk keluar masuk wilayah. Ini surat dari yang memberi kerja di sana. pemberi kerja Ya, dari yang Malaysia, di Malaysia ya. itu. Oke, jadi Seperti dia itu. semacam diberikan kemudahan lah ya, Ya, untuk pengurus. merekrut ya. Betul. Ini dibuka surat nih sobat, kalau bisa kita lihat nih, saya mau tunjukkan kepada Anda, ini surat semacam cuti untuk urusan kerja dan lain sebagainya, tapi ya ini disalahgunakan, disalahartikan seolah-olah ini adalah jalur yang legal untuk bisa merekrut orang-orang yang tanpa dokumen, tanpa paspor begitu ya, dan masuk juga lewat jalur-jalur yang ilegal begitu ya. Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri, saat ini tindak pidana perdagangan orang merupakan atensi nasional. Oleh karena itu kami melakukan sejumlah upaya untuk mencegah potensi pengiriman pekerja migran ilegal melalui daerah perbatasan, dan salah satunya adalah Nunukan yang berada di Kalimantan Utara. Rekan-rekan media sekalian, sejak tanggal 5 sampai dengan 22 Juni tahun 2023, kami telah berhasil menyelamatkan 1.671 korban yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu kami juga sudah menangkap 580 tersangka serta melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap 494 laporan polisi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam menindak tegas sindikat ataupun jaringan tindak pidana perdagangan orang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
Di Yogyakarta 20 Juni 2024 dalam forum Menteri ASEAN yang menangani kejahatan lintas negara, Kapolri meminta kerjasama negara Asia Tenggara untuk memerangi perdagangan manusia. Nah, bagaimana kemudian Pak Kapolri melihat deklarasi ini dilakukan paralel dengan semangat upaya perlindungan warga negara kita yang selamat dari tindak pidana perdagangan orang, Pak? Oke, jadi saya lihat ini semuanya menjadi satu kegiatan yang kemudian saling menguatkan. Di mana beberapa waktu yang lalu Pak Presiden di Labuan Bajo bersama-sama dengan para pemimpin negara lainnya sepakat bahwa tindak pidana orang TPPO harus diberantas. Apalagi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, kemudian mereka dibawa ke luar negeri dengan janji-janji pekerjaan yang kemudian tidak sesuai dan akhirnya mereka menjadi korban. Ini yang pekerja migran itu ya, Pak? Ya, itu salah satunya. Sehingga tentunya TPPO kemudian menjadi perhatian internasional. Tentunya di dalam SOMTC ini juga ini menjadi salah satu hal serius yang tentunya kita harapkan ke depan kita betul-betul bisa melindungi warga negara kita. Kerjasama lintas negara ya, Pak ya? Kerjasama lintas negara, tidak hanya sekedar kerjasama tukar-menukar informasi, tapi bagaimana bisa kita tingkatkan untuk bisa melakukan penegakan hukum, mengambil para pelaku tindak pidana yang ada di luar negeri dengan kerjasama yang lebih operasional, dan tentu juga menyelamatkan para korban-korban yang ada di luar negeri untuk bisa kembali ke Indonesia. Saat ini juga mungkin rekan-rekan media juga melihat setelah Bapak Presiden mengeluarkan kebijakan Polri untuk menjadi ketua harian TPPO yang sebelumnya ketua oleh lembaga lain. Sampai dengan hari ini kita telah menangkap kurang 1.553 ya, Pak ya? Ya, mengamankan 1.553 warga negara kita dan 449 tersangka kalau dan saya 457 tersangka. Dan tentunya ini adalah pencapaian kurang lebih 2 minggu ya, dan kita akan terus bergerak dan mudah-mudahan kita bisa maksimal karena kita tahu jumlah masyarakat kita yang kemudian bekerja di luar negeri secara ilegal jumlahnya sangat besar. Kita harapkan dengan langkah-langkah yang kita lakukan, kita tidak menutup ruang bagi masyarakat kita yang akan bekerja ke luar negeri, namun melalui jalur resmi, sehingga kemudian dia mendapatkan perlindungan terhadap hukum, perlindungan terhadap hak-haknya, manakala terjadi hal-hal yang akan merugikan warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Terakhir, Pak Kapolri, apa yang ingin disampaikan, ini kaitannya dengan imbauan kepada pekerja migran kita yang nanti akan bekerja di luar negeri agar was-was, dan tentu saja kepada sindikat-sindikat yang masih nakal ini, Pak, yang masih mau bermain-main TPPO dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Ya, tentunya yang pertama himbauan kepada masyarakat, jangan mudah terpancing dengan bujukan terkait dengan masalah gaji yang tinggi, namun masalah skill dan kemudian masalah persyaratan itu diabaikan. Biasanya kalau sudah seperti itu modusnya berarti kecenderungannya ini adalah bagian dari modus-modus TPPO. Sementara bagi para pelakunya sendiri saya sudah perintahkan kepada anggota siapapun yang terlibat, baik dari instansi luar maupun polisi sendiri, saya minta untuk ditindak tegas. Tindak tegas ya, Pak? Ya, tanpa kompromi itu, Pak? Tanpa kompromi. Jadi saya kira silahkan masyarakat melapor kalau memang ada informasi seperti itu, kita akan tidak lanjuti karena kita sayang kepada masyarakat kita ingin melindungi masyarakat kita yang bekerja di luar negeri, mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa.
Pihak kepolisian akan terus mengejar para pelaku TPPO, mengingat tak sedikit warga Indonesia yang menjadi korban. AB Plus akan kembali sesaat lagi. Berapa rupiah yang Bapak dapatkan dari pekerjaan ini, Pak? Saya cuma kurir Pak, satu kepala dapat 100.000 Pak. Satu kepala 100.000. Iya. Sejumlah tersangka yang berhasil ditangkap petugas memiliki peran berbeda dalam setiap aksinya. Di ruang konferensi pers Polda Kalimantan Utara, saya Abraham Silaban mewawancarai salah seorang tersangka. Pada kami, tersangka dengan gamblang menceritakan perannya dalam tindak pidana perdagangan orang. Sobat, saya duduk bersama dan berhadap-hadapan tepatnya dengan salah seorang tersangka tindak pidana perdagangan orang, Pak Jumadi ya Pak? Siapa? Pak Jumadi asal dari mana Pak? Nunukan Pak. Nunukan, Kalimantan Utara ya? Iya Pak. Pak, kami ingin tahu Pak, waktu ditangkap itu Bapak lagi Tunggu penumpang Pak. tunggu penumpang. Iya Pak. Jadi Bapak memang menghubungi penumpang ya, Iya Pak. yang untuk diberangkatkan ke Malaysia. Iya Pak. Ceritakan dong kepada kami Pak, peran Bapak Ceritanya itu peran gimana? saya sebagai kurir aja Pak, sebagai anak buah pekerja. Saya cuma disuruh aja Pak. Bapak disuruh apa? Disuruh jemput orang ini Pak. Berapa orang Pak? 6 Pak. 6 orang. Asal mana? Asal Sulawesi Pak. Sulawesi ya. Iya Pak. Bapak tahu nggak mereka mau dikirim kemana? Dikirim ke Malaysia Pak. Malaysia lewat Tawau ya. Iya Pak. Waktu itu yang nyuruh Bapak siapa? Saya punya bos Pak, si Ancu. Bosnya. Bosnya saat ini sudah ditahan kan? Belum Pak. Belum, masih dicari ya? Ya DPO Pak. DPO ya. Oke. Udah berapa lama kerja sama bos Bapak? Sekitar 2 tahun lebih Pak. 2 tahun. Jadi memang semacam kurir menghubungi orang-orang gitu ya Pak? Iya Pak, aku dikirimkan nomor dari inisial A, Ancu. Kirimkan nomor, jemput orang ini. Saya jemput lah Pak. Oke, Bapak Bawa. jemputnya berangkat ke Parepare atau tunggu di Nunukan? Di sini aja Pak, aku menunggu Pak. Yang di Parepare lain juga Pak. Begitu kan Pak. Saya cuma disuruh jemput orang ini saya jemput. Bawa ke penampungannya, ke rumahnya dia lah. Kerja saya sampai di jembatan Pak. Sampai jembatan. Jembatan Haji Putri, lepas itu naik speed ke Bambangan, itu urusannya sudah supir mobil Pak. Oh, Supir mobil yang bawa, dia bawa ke Senyamu Pak. Begitu Pak. Nanti dia ngatur semua di sana, berhubungan dengan Cancuk, begitu Pak. jadi peran Bapak adalah Sebagai sebatas jembatan aja Pak. bawa mereka ke jembatan. Iya, Udah berapa banyak yang bawa ke jembatan Pak? Kalau mau dikira Pak, sekitar 300 lebih ada Pak. 300 orang ada ya? Iya, selama bekerja Pak lah. Oke, tapi Bapak juga mengetahui bahwa ada pihak lain yang juga membawa orang-orang itu sampai ke perbatasan Malaysia. Pak, waktu Bapak bawa mereka itu ada sekitar penjagaan nggak sih Pak? Nggak ada Pak. Dari yang curiga mungkin yang tanya-tanya dari imigrasi, Oh, nggak ada Pak, nggak ada. aparat penjaga perbatasan. Nggak ada Pak. Berapa rupiah yang Bapak dapatkan dari pekerjaan ini Pak? Saya cuma kurir Pak, satu kepala dapat 100.000 Pak. Satu kepala 100.000. Iya Pak. Jadi misalnya kapal berlabuh itu bawa berapa orang biasa Pak? Tergantung Pak, kadang kita jemput 3 orang, Kadang 6 orang. 6 orang, Bisa 20, begitu. Dia bisa tidak 30. tentu Pak. Oke. Berarti kalau katakanlah misalnya 10 atau 20 itu satu kepala mungkin bisa 2 juta atau sampai 3 juta. Ya sekitar begitu. Per hari Bapak melakukan ini udah berapa lama Pak? Kira-kira? Kita 2 tahun lebih Pak. 2 tahun lah ya. Bapak juga bilang udah 300 orang lebih yang dimasukkan ke wilayah Malaysia. Emang mudah ya Pak untuk bisa masuk ke sana Pak? Mau dibilang mudah, dikatakan mudah tidak Pak. Tergantung dari kita aja pandai-pandai lah Pak. Macam mana lihat situasi dulu. Kalau tidak ada yang anu baru kita sejalan Pak. Pak, kan kita lihat siasatnya kan gini Pak, kalau udah nyampe di pelabuhan biasanya ngakunya mau kerja rumput laut gitu ya. Iya Pak. Kemudian juga ada yang mau ketemu saudara Betul, di Pak. Sebatik, ada yang nikahan saudara, ada yang mahasiswa lah, banyak lah dan lain Iya, Pak. sebagainya. Kira-kira memang itu dia alasan-alasannya Pak? Seperti itulah Pak. Pak,
Biasanya kalau udah sampai di sana yang Bapak dengar, orang-orang rekrutan itu kerja di mana, Pak? Yang sepengetahuan saya Pak, ada orang sampai tiba di Malaysia, orang kerja kebun sawit Pak. Kerja kasar di kebun sawit ya, Iya. Pak ya? Pak, kalau di sana sendiri kan dijaga oleh perbatasan Malaysia ya, Pak? Ya. Yang Bapak dengar, yang Bapak ketahui dalam pola kerja yang Bapak udah lakukan ini, udah 2 tahun kan tentu ya Pak ya, berhasil terus bisa masukin orang ke sana. Apakah polisi di Raja Malaysia, polisi di sana juga ikut terlibat atau mempermudahnya Pak? Sepengetahuan saya Pak seperti itu Pak. Artinya mau dikatakan membantu juga kita punya orang Pak. Jangan sampai kena tangkap begitu Pak. Artinya mereka juga ikut permudah ya Pak? Iya Pak. Oke, jadi prinsipnya mereka butuh tenaga kerja murah Iya, untuk sawit-sawit mereka. Betul Pak. Dan di sini juga ada orang-orang yang merasa butuh pekerjaan. Iya Pak. Mereka buka. Ya, dengan- mereka juga mau tinggal di kampung cuma bersawah aja Pak kan. Yang sepengetahuan saya dari penumpang itu seperti itu Pak. Di kampung kadang 4 bulan baru panen, jadi orang pergi kerja di Malaysia lah Pak. Biasanya kalau di sana itu Pak, usia berapa aja Pak yang Itu rata-rata yang masuk Pak sekitar usia, ada yang 20 tahun, ada yang berkeluarga sudah Pak, mencari nafkah begitu Pak. Pak, ini terakhir Pak ya, kalau misalnya sudah demikian halnya dan Bapak juga sudah dijadikan tersangka, kira-kira tentu ada penyesalan ya Pak ya. Kalau penyesalan sangat menyesal Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin Bapak juga adalah seorang yang Saya ingin keluarga, menyampaikan saya Pak, kalau saya nanti misalnya bebas Pak, misalnya saya berhenti Pak kerja seperti ini, saya mau cari kerja lain aja Pak. Demi anak-anak, menghidupi anak-anak yang 4 orang ini Pak. Bapak seorang ayah juga, 4 orang anak, Iya Pak. besar-besar Pak. Umur 2 tahun lebih, 7 tahun, 9 sampai 12 tahun Pak. Komunikasi terakhir dengan mereka Pak, apa yang disampaikan? Itu aja Pak, bilang sehat-sehat di luar Pak. Aku nih Pak, tulang punggung keluar Pak. Sobat, saya menangkap penyesalan yang begitu dalam dari seorang tersangka yang menurut saya. Iya Pak. Tentu saja hal itu manusiawi. Bagaimanapun tindakan yang melanggar hukum memang harus dipertanggungjawabkan. Siap. Tapi balik lagi, Bapak betul-betul menyesali apa yang sudah terjadi ya Pak. Iya Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anak Bapak? Cuma mau sampaikan, artinya jangan sampai putus sekolah ya Pak, itu ya Pak. Karena aku kan sama dia Pak, sama aku semua yang kehidupan aku Pak, istri sudah tidak ada Pak, anak semua sama saya Pak. Bapak pernah tahu nggak bahwa apa yang Bapak kerjakan ini melanggar hukum atau sama sekali nggak tahu sebetulnya? Sebenarnya tahu Pak, Tahu. tahu juga Pak. Tapi mau dia apa Pak, namanya kita menghidupi untuk anak-anak saja Pak, itu saja Pak. Dan ada dalam pikiran Bapak mungkin juga menolong orang lain yang cari kerja. Bapak juga berpikiran seperti itu Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Jumadi ya. Siap Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kami menghargai waktu Pak Jumadi, seorang tersangka yang berbincang kepada kami, dan harapannya dengan apa yang disampaikan dan fakta-fakta yang diutarakan bisa membongkar siapa-siapa saja yang terlibat di dalam jaringan ini, dan tentu saja ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari yang bisa berakibat fatal. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polri gelar patroli perairan di kawasan Nunukan, Kalimantan Utara. Patroli dilakukan di jalur-jalur perbatasan Indonesia-Malaysia yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Bagaimana Anda menjelaskan? Karena satu unit kapal speed seperti ini tentu saja akan kesulitan untuk melihat gerakan-gerakan yang dianggap lincah dari para sindikat untuk memasukkan kerja Indonesia yang
tidak melalui jalur ilegal. Pelabuhan Nuntaran betul-betul disortir, dicek betul, dan sampai nanti ada orang-orang warga negara kita akan menyeberang itu tidak dilengkapi dokumen. Nah kalau di sedepan di hulunya itu betul-betul di hilirnya itu betul-betul ketat, ya otomatis tidak akan ada warga negara kita menyeberang lewat jalur ini. Ini adalah jalur tikus. Saya dan juru kamera Aulia, kami berdua ada di sini sobat, di wilayah Malaysia. Kami melintas dan masuk ke sini, dan untuk menunjukkan kepada Anda ini jalurnya. Kalau bisa Anda lihat, ini jalur yang kalau kita menapaki terus jalur darat ini adalah wilayah Tawau di Sabah, Malaysia.